menyediakan waktu untuk bersama-sama masuk dalam rapat dinas. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan agenda rapat dinas sebagaimana sudah kita edarkan di dalam nota dinas. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini nota dinas yang sudah kami edarkan agendanya adalah yang pertama pembukaan dan pengarahan dinas oleh Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Bambang Agus Susetyo. Kemudian yang berikutnya laporan dari masing-masing subbagian umum dan kepala seksi.
Nah, cuti bersama ini memang agak digeser bagian di akhir tahun di bulan Desember untuk dimaklumi, sehingga kita nanti ada cuti bersama hanya tinggal 1 hari, tanggal 22 itu ya. Jadi setelah itu kita juga harus masuk. Tetapi ketika masih BDR ya kita lakukan BDR. Kemudian harapan daripada Pak Menteri kita ini jangan sampai UPT-UPT dan juga dinas-dinas yang ada di daerah juga, dinas juga yang ada di daerah, ini menunggu. Jadi kita ini harus punya kreativitas, diminta untuk begitu. Jadi kalau para guru ada 3 poin itu, bagaimana guru ini harus banyak bertanya, mencoba, dan menghasilkan, maka kita berupaya untuk melakukan pendampingan para guru ini. Karena leading sektor yang mungkin diberikan kepada kita ini banyak melatih kepada para guru. Oleh karena itulah maka saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman PTP dan juga ini secara pribadi Cak Ri di YouTube saya lihat video-video yang dilakukan untuk membantu para guru dalam membuat soal dan sebagainya sungguh menginspirasi. Bahkan baru tadi belum membuka ini ada Kompas TV dan teman-teman yang lain juga ke sini bagaimana peran LPMP di dalam menyikapi suasana pandemi ini. Saya sampaikan bahwa LPMP banyak melakukan pendampingan kepada guru ini. Kemudian berikut adalah hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Ya, kita kadang-kadang tidak terasa yang biasanya kita mesti melaksanakan kegiatan itu upacara. Pagi ini kita tidak usah upacara ya, karena upacara sudah diwakili oleh Kemenkominfo ya. Kita ini adalah paling tidak kita menggelar lewat web kita, kemudian dengan mungkin di WA kita untuk semangat dengan tema bangkit dalam optimisme normal baru. Maknanya adalah bagaimana kita nanti ketika normal pandemi ini bisa melaksanakan kegiatan yang sungguh sangat luar biasa. Kemudian Ibu dan Bapak yang saya hormati, berikut juga ada informasi yang nanti ini untuk rekan-rekan yang ada di diaspora. Yang ada di LPMP Jawa Timur ini, karena situasi pandemi seperti ini, kita belum bisa berbuat apa-apa. Kita belum bisa memberikan seperti hanya biasanya. Mohon ini untuk dimaklumi, karena memang kondisi ya.
Oleh karena itulah maka sekali lagi kami atas nama pimpinan dan jajaran kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti saya harapkan agar teman-teman ini tidak minus informasi, nanti tiap subak dan seksi memaparkan tentang apa yang sudah dilakukan. Sehingga dengan demikian nanti paling tidak kita harus mengestimasi kalau dalam 1 bulan ke depan ini belum juga selesai dampak corona ini, maka kita harus mencoba untuk selalu melakukan kegiatan sesuai dengan seksinya masing-masing. Inilah maka saya sangat juga mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak yang sudah melakukan pagi ini. Saya buka acaranya Pak Rizky tadi di jalan untuk Vikon guru-guru PJOK. Kapan hari itu guru-guru BK. Kemudian kemarin juga Pak Mariono juga ada kegiatan itu, ya. Juga teman-teman PTP. Oleh karena nanti hal ini harus terus diupayakan dan tolong itu diagendakan nanti sebagai satu bahan untuk laporan kita ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan ini maka ide gagasan teman-teman ini juga banyak. Kemarin yang belum sempat kami akomodir karena memang situasinya masih seperti ini. Bagaimana kalau misalkan apel pagi ini dilakukan secara daring juga. Tapi setelah saya evaluasi karena teman-teman juga masih ini, nanti dulu aja lah. Moga-moga pandemi segera berakhir gitu aja. Kemudian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya banggakan, seiring dengan ini rapat dinas ini sebetulnya terinspirasi daripada tugas yang harus saya lakukan karena kemarin beberapa waktu saya ditelepon oleh Pak Dirjen dan Pak Dirjen untuk sekedar memberikan pembinaan kepada teman-teman semuanya. Oleh karena itu maka saya pada hari ini baik mulai dari yang sudah ASN maupun yang belum, semoga bisa mengikutinya. Yang pertama adalah dalam era pandemi ini harus selalu menggunakan satu konsep-konsep dan juga aturan-aturan kesehatan di era corona ini. Jadi protokol-protokolnya harus dipatuhi ini. Kemudian yang kedua, ini yang perlu juga saya sampaikan, Bapak Ibu tidak usah takut-takut untuk masuk ke ruang saya. Ya, Bapak Ibu tidak usah takut-takut masuk ruangnya Pak Tri. Tidak usah takut-takut masuk ruangnya Pak Mariono. Dan juga yang lain, Pak Rizky, dan juga Pak Rustam, dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika ada sumbatan, ini nanti terjadi satu hal yang mungkin tidak baik. Ya. Hal ini harus saya sampaikan karena ini adalah tugas yang harus saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Jadi intinya beberapa waktu yang lalu memang terjadi, nggak tahu ya, saya di sini ditugasi di LPMP ini tahun 2016, tanggal 6 bulan Januari. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar dan mendekati akhir masa tugas saya, ini muncul surat cinta ke kementerian. Tolong sekali lagi tidak usah diulang lagi. Kalau ada apa-apa langsung masuk ruang saya, ya, langsung masuk ruang saya. Dan dari tindak lanjut itu Pak Dirjen menugaskan Pak Sekjen untuk melakukan investigasi ke teman-teman. Tidak tahu saya yang siapa yang diinvestigasi, yang jelas tidak usah kita perpanjang. Ya, hasil investigasi sudah disampaikan ke saya. Dan sebagai seorang tua saya memaklumi dan memaafkan, walaupun di sana juga ada catatan-catatan. Berikut juga perlu, karena ini bulannya juga bulan suci, mari kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal yang tidak usah menimbulkan sangka atau macam-macam terhadap kita semuanya.
berikut juga saya pertegas kepada teman-teman semua bahwa saya memang masih PLT karena Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini dengan adanya regulasi aturan yang berubah, ini masih tetap di PLT sampai dengan batas waktu nanti diisi definitif. Oleh karena itulah maka perlu saya pertegas bahwa tugas PLT ini adalah melaksanakan tugas definitif. Jadi kami kecuali yang beberapa hal yang tidak boleh, maka saya sudah tidak lakukan. Oleh karena maka saya berpesan kepada semuanya, coba nanti dalam bekerja tidak melampaui batas fungsinya, sehingga tidak jadi gejolak-gejolak yang ada. Mari kita hapus sesuatu yang sudah ada ini, dan saya sudah memaafkan di bulan-bulan suci ini, semoga semuanya akan menjadi lebih bagus. Dan insya Allah akhir dari saya di sini nanti juga menjadi saudara daripada Bapak Ibu semuanya. Jadi tolong ini betul-betul dicatat ya, dan tidak dipertanyakan, dan marilah kita isi kerjasama kita di lembaga penjaminan mutu ini dengan sesuatu yang baik. Kemudian berikut Bapak Ibu, yang berikut adalah ke depan ketika nanti saya juga tidak tahu sampai dengan kapan, tapi yang jelas bahwa moga-moga nanti ada saya diserai oleh Pak Dirjen nanti untuk coba Pak Bambang nanti setelah Pak Bambang siapa ya, insya Allah lah Pak nanti akan kita ya. Moga-moga nanti ada kader yang menggantikan saya yang lebih bagus dari saya. Kemudian yang berikut nanti saya titip di acara lain-lain karena saya kemarin juga ditelepon dari Jakarta untuk menggelorakan RBI, maka nanti lembaga kita ini hanya kurang sedikit untuk menuju BBM. Jadi kita ini diminta untuk segera istilahnya membuat satu gerakan. Kita ada sebuah gebrakan. Untuk apa? Untuk lembaga ini bisa WBBM. Oleh karena itu nanti terakhir setelah mungkin lain-lain setelah pertanyaan, kita angkat tangan bareng sama-sama, saya pimpin nanti, paling tidak kita mendeklarasikan tentang komitmen bersama untuk menuju WBBM. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, tolong nanti dikomunikasikan masing-masing seksi, masing-masing subak untuk menyampaikan progresnya singkat-singkat saja, karena kita sudah mulai jam 1. Namun demikian forum ini adalah forum yang sangat mengeluarga, karena ini adalah di bulan puasa. Nanti istilahnya yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Nanti jangan-jangan begini, kapan sih ada workshop lagi, ada BIMLab lagi? Ini nanti akan dijelaskan Pak Subak. Sekarang dan mungkin tidak ada itu ya, dan tidak ada. Tinggal apa nanti Pak Subak yang akan menjelaskan ya. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu harus paling tidak mengetahui itu perkembangannya kayak apa. Dan ketika ini pandemi nanti sampai bulan Desember naik, yang mungkin nanti menjadi satu data. Kalau sekolah barang tentu bisa saja karena struktur programnya bisa dipilih yang cukup esensi saja. Tapi kalau lembaga kita nanti apa? Nah, pemodelannya kayak apa? Ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman Widyaswara, mohon maaf segera form datanya segera diisi ya yang belum, biar segera bisa sampai di Inspektur 2. Mungkin kita dengan beberapa provinsi ya, kalau tidak keliru ada kita ini gandeng dengan Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Ini yang satu kelompok kita yang di Indonesia Timur gitu kan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk rapat dinas, dan saya berharap bahwa rapat ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi kita tetap
berpedoman pada protokol kesehatan. Jangan sampai di akhir corona ada keluarga kita yang kena. Insya Allah kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga nanti akhir corona kita bisa bekerja dengan sungguh sangat luar biasa lagi. Terima kasih, saya kira ini. Saya silakan nanti untuk moderator untuk melanjutkan rapat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas arahannya terkait dengan kegiatan evaluasi kita selama kegiatan BDR. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja kepada agenda berikutnya, yaitu evaluasi kegiatan bekerja di rumah yang akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepala Seksi masing-masing. Dimulai dari Kepala Subbagian Umum dulu, Pak Triantoro, kami berikan waktu, kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang, PLT Kepala PMP Jawa Timur, Bapak Ibu pejabat struktural, Pak Riono, Pak Rizky, Pak Rustam, serta seluruh karyawan-karyawan Telkom Jawa Timur yang berbahagia. Syukur alhamdulillah siang ini biasa, karena dari beberapa kali kon yang kita lakukan ini kelihatannya peserta terbanyak ini kelihatannya. Sehingga kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain, mengikuti perkembangan selama kita BDR di rumah masing-masing. Baiklah, tidak panjang lebar, saya akan menyampaikan sedikit laporan tentang perkembangan bagaimana pelaksanaan BDR ketika dalam situasi seperti ini. Perlu saya laporkan bahwa yang pertama, pada masa awal BDR kemarin, melalui rumah tangga, kita sudah berupaya untuk yang pertama, melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Bapak mati ya. Bolak-balik mati.
itu pasti kita akan menyesuaikan. Dan kemarin sudah teman-teman berusaha untuk membuat revisi internalnya. Untuk kegiatannya sudah kita distribusikan ke seksi masing-masing. Jadi di FPMP ada apa, di PMS ada apa, di SI ada apa, sudah kita komunikasikan dan kita minta untuk segera menyusun jadwal pelaksanaannya. Sembari nanti kita gabung dengan revisi internalnya. Mudah-mudahan nanti di awal-awal setelah Lebaran ini sudah bisa kelar, sudah bisa dilaksanakan bersama-sama sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan kegiatan seperti yang ditetapkan dalam pembiayaan kita. Kemudian yang kedua, teman-teman di keuangan, di perencanaan, buka aktif semacam ini, baik dengan pihak KPPN maupun dengan internal, dalam rangka untuk menyusun pelaksanaan, strategi pelaksanaan anggaran maupun pertanggungjawabannya nanti. Karena ini hal baru. Kita melakukan kegiatan di tengah-tengah lompatan dengan pola yang baru, ini sering kita harus komunikasi. Ini kita lakukan. Sehingga nanti ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di tempat kita. Utamanya di Surabaya yang jelas yang saat ini masih di PSBB ya. Tidak tahu sampai kapan nanti. Ini yang mengaruhi bahwa nantinya kita harus menyesuaikan. Teman-teman yang sepertinya dikatakan Pak Bambang tadi, kalau teman-teman Vicon bagaimana lembur dan sebagainya. Nah ini kita tata nanti sedemikian rupa. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Ini yang diharapkan bersama. Yang jelas setiap Vicon ini kita dituntut untuk membuat laporan pelaksanaannya, kemudian outputnya apa dan sebagainya. Itu yang bisa nanti mengarah pada pembiayaannya. Jadi harus jelas intinya begitu. Itu tadi keuangan memang agak rumit, tetapi tidak masalah. Teman-teman alhamdulillah dengan berkoordinasi dengan KPPN dan sebagainya masih bisa melaksanakan. Jadi selama ini baik rutin, gaji dan sebagainya, bahkan kemarin gaji untuk untuk THR kita realisasikan, sudah kita cairkan. Kemudian semua operasional rutin juga tetap kita laksanakan, tetap dijalankan, sehingga sampai sekarang kantor masih bisa bagaimana mesti. Dan yang terakhir, untuk di urusan kepegawaian, tetap berjalan secara online, mulai dari pemantauan SKP, kemudian presensi atau kehadiran secara online, kemudian termasuk juga untuk pemrosesan teman-teman kita yang sudah masuk purna tugas, yaitu dengan menentukan SKPP-nya, selain tugas-tugas rutin yang harus diemban. Secara umum sebelumnya adalah, walaupun kita BDR, tetapi pelaksanaan tugas semaksimal mungkin itu dapat kita laksanakan. Ya kalau ada kurang-kurang di sana-sini ya mohon dimaafkan, karena apa? Ya memang kita tidak bisa semua berakses ke kantor dengan kondisi Surabaya yang PSBB seperti sekarang ini. Itu kira-kira yang bisa sampaikan, barangkali kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubag Umum yang telah menyampaikan evaluasi selama BDR ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama evaluasi dari seksi sistem informasi. Jadi kami berikan kesempatan kepada Bapak Mariono untuk menyampaikan evaluasi bagi kita semua. Silakan Pak. Halo Mas Aan, bisa kita? Ya, sudah jelas Pak. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Bapak Ibu pejabat struktural, rekan-rekan, pejabat fungsional dan teman-teman yang sangat saya hormati, izinkanlah. Jadi alhamdulillah kita bersama berjumpa walaupun mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk BDR selama 3 kali ini
teman-teman SI, ini kemarin saya juga minta ke Pak Kasubag, karena karakter pekerjaan di sistem informasi ini beda. Jadi kami melakukan ada dua, ya, ada yang BDR dan ada yang BDK, yaitu bekerja ke kantor, di kantor. Karena ex Masistas, jadi di SI itu selama masa pandemi itu ada beberapa kegiatan, ada 6 saya kategorikan. Yang pertama adalah pelayanan ULT, itu mulai Maret kemarin tetap dilakukan secara daring. Kemudian yang kedua itu tetap melaksanakan approve pengajuan MPTK ke 38 kabupaten kota dan dinas provinsi. Ini adalah permintaan yang sangat besar sekali dari kabupaten kota, terutama bagi guru-guru yang honorer maupun swasta harus punya NUPTK. Ini adalah syarat untuk mendapatkan BOS. Ini harus punya NUPTK. Sehingga grup NUPTK teman-teman SI ini saya gilir untuk tetap masuk BDK ke kantor, karena kalau ke kantor itu lebih mendapatkan yang lebih banyak jumlahnya untuk grupnya. Kemudian yang ketiga ada persiapan pelaksanaan PPDB secara daring. Ini tahun 2020 itu hampir seluruhnya, mulai dari Dinas Kabupaten Kota 38 sampai Dinas Pendidikan Provinsi yang menangani SMA dan SMK. Ini adalah PPDB secara daring semua. Kemudian yang keempat, evaluasi progres report pengumpulan data PMP tahun 2019. Kemudian yang kelima adalah pengembangan media pembelajaran PTP. Ini khusus teman-teman PTP. Yang keenam adalah tugasnya ada peningkatan kualitas data Dapodik dan Arkas, aplikasi rencana kerja dan anggaran sekolah. Next, Mas. Berikutnya, jadi di target kegiatan yang kami canangkan itu untuk pelayanan ULT itu ada, kita melayani memang ada 12 jenis layanan secara daring. Kemudian approve NUPTK itu sekarang pengajuan NUPTK itu hampir ada sekitar 4.138, baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di 38 kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah persiapan penerimaan peserta didik baru. Ini kita sudah melakukan koordinasi dan kerjasama tentang PPDB, baik melalui SK per grupnya maupun SK per wali kota, per kabupaten, mulai jenjang SMP, SMA, dan SMK. Ini memang termasuk tugas baru bagi PAUD di Dasmen ini, dan semuanya terlibat di PPDB. Dan kebetulan kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota. Kita juga kerjasama untuk PPDB ini dengan Pusdatin tentang sosialisasi data peserta PPDB. Juga mengikuti videocon dengan PPD dengan Pusdatin. Yang kedua, kemarin ini baru saja, ini pada tanggal 19 kemarin hari Selasa, kita melakukan evaluasi dan progres report PMP. Kemudian yang berikutnya ada pengembangan media pembelajaran. Ini teman-teman PTP, ini ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah melakukan pendampingan secara daring terhadap satuan pendidikan. Yang kedua, teman-teman PTP memberikan layanan pengembangan teknologi media pembelajaran dalam pengembangan ke sekolah-sekolah baik kabupaten kota, ada beberapa kabupaten yang sudah masuk sasaran teman-teman PTP. Kemudian yang berikutnya, teman-teman selama BDK juga ada kegiatan yaitu peningkatan kualitas data Dapodik. Dan ini memang sekarang Dapodik ini disandingkan dengan Pusdatin dan Arkas, dan ini menjadi tupoksi kita, karena pemutakhiran data itu di S menjadi tupoksinya, dan setiap kali harus diupdate. Ini next, Mas Sistas. Bapak Ibu, saya jelaskan untuk layanan ULT ada 12 ini, dan kita alhamdulillah Pak Bambang ini kita terbantu karena kemarin teman-teman dari honorer sudah bergabung kita untuk menjadi
apa itu senternya, jadi ada 12 layanan ini alhamdulillah bisa terlayani. Mulai data PTK, data program PPG, sertifikasi, bantuan pemerintah, PAK. Ya, PAK ini alhamdulillah kita sudah ada aplikasi untuk PAK-nya, 4B ke atas. Ya, next Mas Istas. Ya, ini adalah jumlah pengguna selama silat sistem layanan terpadu kita selama BDR. Jadi teman-teman di rumah tetap bekerja menjawab ini. Mulai pelayanan Dapodik ada 185 pengguna, itu 182 terlayani. Yang tidak terlayani biasanya memang pertanyaan yang berbelit-belit, dia tidak detail, kemudian melebar. Kemudian sertifikasi juga terlayani, bantah, PAK ini alhamdulillah dengan aplikasi baru hampir 100% terlayani. NUPTK juga terlayani, dan ini adalah kerja bareng teman-teman dari honorer kemarin yang masuk center point-nya ULT. Lihat ada sekitar 2044 yang terlayani. Yang paling banyak memang permintaan ada di NUPTK, itu sekitar 1.374 orang guru-guru, teman-teman guru yang terutama adalah memang untuk persyaratan bos. Jadi kalau guru-guru nggak ada NUPTK maka dia tidak punya bos. Next Mas Istas. Ya, ini adalah kegiatan di SI tentang approve NUPTK. Jadi ini ada rekapitulasi approve NUPTK per 19 Mei. Jadi hari Selasa kemarin. Jadi pengajuan NUPTK per 24 Maret 2020 kita ada 5.724. Kemudian yang sudah di-approve oleh teman-teman per 19 Mei sekitar 3.955. Ini memang kebijakan kami itu ada beberapa teman yang harus BDK, bekerja di kantor, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Yang belum tertangani per 19 Mei sekitar 1.769. Karena NUPTK itu sifatnya setiap hari tambah, begitu ditangani ada tambah lagi, ditangani tambah lagi. Next Mas Istas. Berikutnya tentang PPDB, seperti saya sampaikan ini sudah koordinasi kita dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan alhamdulillah untuk jenjang SMA dan SMK ini lebih siap, sudah siap. SK Gubernurnya sudah siap, Juknisnya juga sudah siap. Khusus untuk SMA dan SMK. Kemudian untuk jenjang SMP ini kita masih ada 11 kabupaten kota. Kembali lagi yang tadi Mas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan Pusdatin, sama ini dengan PPDB. Kemudian teman-teman juga mengikuti Vikon PPDB mulai SMP, SMA, dan dengan direktorat dan dengan Pusdatin. Next Mas Istas. Ya, yang ini yang kemarin pelaksanaan kegiatan evaluasi dan progress report PMP. Jadi memang progress report pengumpulan rapor mutu ini tahun 2019 wilayah Jawa Timur. Kemarin minggu itu kita buka, itu kita masih di urutan ke-15 minggu. Begitu Selasa waktu kita ada Vikon, itu kita buka lagi urutannya, kita disodok oleh Jawa Barat, kita ke urutan 21 dari 34 provinsi. Dan kemarin permasalahan ini kita sudah mengundang narasumber pusat, jadi teman-teman yang kita undang, baik korwasnya, operatornya, sudah ada pemahaman yang sama, dan semoga nanti setelah Vikon kemarin tanggal 19 Mei nanti peringkat kita tentang pengumpulan data mutu PMP akan meningkat. Permasalahannya kemarin sudah disampaikan semua dan beberapa solusi sudah disampaikan oleh tim pengembang pusat. Jadi ini moga-moga nanti harapan kita didoakan supaya nanti pengumpulan rapor mutu PMP ini akan meningkat. Tidak lagi di urutan 21. Ini harapan saya juga harapan Bapak Bambang yang kemarin alhamdulillah berkenan membuka. Next Mas Istas.
ini adalah progres pengiriman. Jadi kita itu ada sekitar 27.560 sekolah yang sudah di data kita, yang sudah di perpal dikirim oleh teman-teman operator, kemudian Bapak Ibu pengawas ada 24.212, yang belum adalah 3.348. Kemudian selama BDR teman-teman juga mengikuti Vicon tanggal 15, kemudian koordinasi dengan Korwas, operator dinas ini terus dilakukan terus-menerus baik melalui via online maupun pengisian PMP. Next, Mas Istas. Ya, kemudian untuk teman-teman PTP ini alhamdulillah Pak Kepala, ini teman-teman ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah pendampingan terhadap satuan pendidikan khususnya jenjang SMP di Surabaya. Ini dalam pengembangan model pembelajaran dan media pembelajaran ada 3 sekolah sasaran, SMP 6, SMP 38, dan SMP 59. Ini kemarin diawali di bulan Maret 2020. Sampai sekarang tetap dilakukan pendampingan melalui media WhatsApp maupun dengan telepon. Yang kedua, teman-teman PTP juga ada pengembangan pendampingan tentang media pembelajaran. With animasi, Microsoft Office 368, ini sampai dengan 14 Mei kemarin ada tiga pelaksana, ada 3 di tanggal 6-9 April di Kap Bangkalan Kota Kediri, kemudian 20-23 di Banyuwangi Kota Madiun, dan Kap Banyuwangi dan Kota Madiun. Dan ini kita teman-teman guru antusias sekali karena nanti teman-teman yang ikut di sini akan kita kasih semacam penghargaan, yaitu ada sertifikat secara online. Ini nanti antusias sekali dan nanti ini tetap dikembangkan oleh teman-teman PTP. Harapannya nanti seluruh kabupaten kota bisa mengikuti layanan PTP tentang media pembelajaran maupun pendampingan pembuatan media pembelajaran. Next, Mas Istas. Ya, yang terakhir ini Bapak Kepala saya sampaikan bahasanya teman-teman SI juga melakukan peningkatan kualitas data Dapodik dan Arkas. Dapodik dan Arkas ini menjadi penting juga dari Dirjen PAUD dan Didasmen karena nanti Arkas ini terkait dengan BOS. Dan ini Dinas Pendidikan yang menangani SMA dan SMK dilakukan pendampingan baik melalui online maupun peningkatan kualitas data melalui WA. Ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan beberapa hal dari seksi SI. Jadi selama 3 kali BDR ada beberapa teman-teman yang saya memang tugaskan untuk BDK, mengawal proses penjaminan mutu yang memang tugas kita cukup berat di masa pandemi ini, dan ini adalah semoga nanti ke depannya ada ke arah yang lebih bagus. Jadi terutama yang paling urgent adalah data pengumpulan data PMP. Ini memang data ini ditunggu oleh timnya Pak Rustam. Di tahun 2020 nanti ada analisis data mutu. Itu basicnya adalah di data PMP itu. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu yang kami hormati terkait laporan evaluasi dari seksi sistem informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Kasih, Pak Mariono.
kita sambung aja ya. Terus selanjutnya kita berikan kesempatan kepada seksi PMS untuk menyampaikan evaluasi di masa pandemi atau masa BDR ini. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Kasih PMS, Pak Rustam, untuk menyampaikan laporannya. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang, PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Pak Tri Kasubag Umum, Pak Rizky, Pak Mariono, Kasih LPMP dan SI, dan juga Bapak Ibu sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, amin. Dan berikut kami laporkan, kami informasikan beberapa hal terkait dengan kegiatan di seksi PMS. Yang pertama, sampai bulan April pertengahan, seksi PMS baru bisa menyelesaikan laporan hasil kegiatan. Bukan laporan kegiatan yang terkait dengan keuangan, tetapi laporan hasil kegiatan. Ini tentu karena juga padatnya kegiatan 2019, selain juga tentu keterampilan dan kemampuan untuk menulis itu ya memang tidak dimiliki oleh semua pegawai kita, dan karena itu laporan baru bisa diselesaikan pada pertengahan April. Selanjutnya, mestinya dengan kondisi yang normal, PMS sudah bisa melakukan analisis data atau Koneksi, Mas. Ya, koneksi Pak Rustam. Ya, hilang Pak Rustam, Pak. Soundnya hilang. Soundnya hilang. Ya, Bapak Ibu, ini koneksi dengan Pak Rustam sedang ada masalah. Kita lanjutkan saja ya untuk pembahasan ini kepada yang siap. Jadi sambil menunggu Pak Rustam masuk lagi, kita akan langsung kepada Pak Rizky ya. Halo Mas Aan. Oh ya, sudah masuk. Oke, silakan Pak Rustam dilanjut. Oh iya, terima kasih. Silakan dilanjut. Saya tidak tahu kenapa ini tadi. Saya lanjutkan. Mestinya bulan Maret atau April kemarin sudah bisa dimulai kegiatan pengolahan data dalam kondisi normal. Tetapi karena situasi yang seperti ini, maka kegiatan ini belum bisa dilaksanakan. Selain juga karena untuk data pemetaan 2019 itu belum clear seperti yang disampaikan Pak Mariono tadi. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mencoba melakukan analisis data mutu tematik. Ini dimaksudkan untuk pertama agar fokus kepada tema-tema tertentu yang kemungkinan nanti berkaitan dengan peningkatan mutu. Dan namun hal ini belum bisa dilakukan. Pertama karena belum ada keterampilan atau pengetahuan tentang data mutu tematik. Oleh sebab itu, seminggu yang lalu kami merancang untuk tentang data mutu tematik ini, yang mestinya hari ini
dilakukan sharing knowledge tentang data mutu tematik. Namun karena sesuatu hal dan kebetulan juga ada agenda evaluasi PDR ini, kegiatan sharing knowledge data mutu tematik ditunda setelah Lebaran. Ini tentu juga berkaitan dengan kepentingan WBBM karena sharing knowledge itu menjadi salah satu aksi atau kegiatan dari area perubahan. Nah, oleh sebab itu seksi PMS berupaya untuk sekaligus membackup kegiatan atau aksi dalam rangka penilaian WBBM ini, mulai dari sharing knowledge supervisi mutu, kemudian sharing knowledge TPMPD, buku best practice TPMPD, dan ini kita rencanakan sharing knowledge untuk data mutu tematik, dan kita agendakan juga sharing knowledge untuk quality assurance atau penjaminan mutu. Nah, demikian apa yang dapat kami laporkan juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan PMS. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Pak Rustam, terima kasih sudah menyampaikan evaluasi termasuk juga rencana yang akan dilaksanakan oleh seksi PMS ke depan. Baik, kita langsung Bapak Ibu untuk mendengarkan bersama laporan sekaligus evaluasi selama BDR oleh seksi FPMP. Kami beri kesempatan kepada Bapak Kasih FPMP ya, Pak Rizky, untuk menyampaikan laporannya. Silakan Pak. Share screen Mas ya. Sabun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kita hormati Kepala LPMP Jawa Timur, Pak Dr. Bambang Agus Susatyo MMMPD, Pak Tri selaku Kasubag Umum, Pak Rustam Kasih PMS, dan Pak Mariono selaku Kasih SI. Syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Tentunya silaturahmi ini akan memperpanjang umur kita, karena apa? Kita bertemu kangen-kangenan, otomatis akan terpancar kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ketika dapat kita laporkan Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali ditetapkan bekerja dari rumah pada sekitar pertengahan Maret yang lalu, FPMP sebenarnya mempunyai sisa pekerjaan dengan Kabupaten Lamongan, yaitu in kedua diklat calon kepala sekolah untuk Kabupaten Lamongan yang pesertanya ada 130-an. Nah, pada saat itu protokol kesehatan sampai dengan hari ini tidak membolehkan bahwa mengumpulkan banyak orang karena ada kebijakan social distancing dan social physical distancing. Oleh karena itu kami bersama dengan tim FPMP dan juga Widya Suara melaksanakan persiapan untuk menyelesaikan permasalahan itu, sehingga ketemu formulasi yaitu bentuk diklat calon kepala sekolah ini untuk in kedua melalui jaringan atau melalui daring, sehingga sudah terlaksana dengan lancar dan semuanya berjalan dengan mulus. Hal itu membuat menginspirasi kita untuk melaksanakan diklat-diklat versi online yang kita tidak hanya sekedar menyelenggarakan, tapi perlu memantau bagaimana jalannya pelaksanaan kegiatan. Juga kita terutama Widya Suara juga perlu
menilai hasil-hasil kerja dari masing-masing dari peserta itu sudah melaksanakan tugas atau belum. Kalau memang sudah melaksanakan tugas, buktinya mana, harus dikirim kemana. Oleh karena itu, pertama kali akan itu yang dipikirkan kami adalah bagaimana menyelenggarakan diklat atau bintek yang berbasis online. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum menginjak kepada diklat, persiapan yang kami lakukan ketika ada kebijakan bekerja dari rumah itu, maka kami harus memastikan bahwa setiap karyawan di FPMP maupun di Widya Iswara akan melaksanakan tugas memastikan yang pertama adalah posisi lokasinya, yaitu betul-betul beliau-beliau ini, para karyawan baik FPMP maupun Widya Iswara itu ada di rumah, sehingga akan terpantau ketika sewaktu-waktu ada pemantauan dari mana saja, kita bisa melaporkan. Dan alhamdulillah semuanya terpantau di rumah semua, dan laporannya dimasukkan melalui aplikasi ini, yaitu berupa satu adalah share lokasi dalam sehari 2 kali, yaitu pada jam 3 kali, pada jam 10, jam 12 maupun jam 3 sore melalui aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman FPMP. Dari kegiatan ini dapat terpantau Bapak Ibu. Kemudian yang kedua hasil yang dilaporkan adalah berupa hasil. Kalau di Widya Iswara itu hasilnya adalah bagaimana mengembangkan bahan ajar, bahan tayang dan lain sebagainya. Semuanya sudah masuk melalui aplikasi ini. Dan dari karyawan FPMP maupun dari Widya Iswara, semuanya basisnya adalah hijau. Ada hijau yang kosong ini adalah untuk hari ini, sementara untuk besok dan lusa adalah hari libur. Ini hasil akhir saja yang saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa teman-teman walaupun bekerja dari rumah tetap berproduksi, tetap produktif, tetap kreatif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menyambut kegiatan diklat yang akan kita laksanakan menurut informasi sampai dengan waktu yang juga kita sama-sama belum tahu, maka kami sudah mempersiapkan tim yang nantinya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang berbasis DIPA maupun yang berbasis kerjasama dengan Dinas Pendidikan maupun yayasan. Jadi kami membagi 2 bagian besar, yaitu tim IT yang nanti tugasnya adalah membuat banner atau undangan, kemudian juga sekaligus membuat registrasi online. Registrasi online ini untuk memastikan peserta sudah terdaftar atau belum, dan juga data-datanya sudah sesuai dengan data yang kita butuhkan. Kemudian juga Google Drive, Google Form, dan lain sebagainya untuk sarana pembimbingan pada peserta yang dikelola oleh baik Widya Iswara maupun dari tim FPMP. Kemudian tim kedua adalah tim administrasi yang terkait dengan sertifikat, kemudian panduan, materi, SK, surat tugas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana setelah kegiatan ini laporannya juga ada, kemudian ada dokumentasinya, dan juga ada yang bagian humas yang menghubungi calon-calon peserta untuk segera bergabung dan melaksanakan registrasi. Kemudian tim kerja tadi yang kita bentuk tadi sudah kita uji cobakan di kegiatan calon kepala sekolah Kabupaten Lamongan, dan ini pertama kali kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah 100% selesai, yaitu diskusi dan lain sebagainya, maka kita akan hanya memberikan surat keterangan. Tetapi kalau
nanti kegiatannya memerlukan kegiatan pendampingan yang berkelanjutan, maka nanti bisa dikelola dengan cara yang berbeda, yaitu tatap muka di awal dikatakan sebagai kegiatan adalah kegiatan tatap muka ini adalah kegiatan tutorial, yaitu yang berupa tahap demi tahap bagaimana cara melaksanakan kegiatan, misalkan penyusunan RPP 1 halaman akan dijelaskan secara tutorial bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, bagaimana merancang langkah-langkah pembelajaran, dan bagaimana melaksanakan evaluasinya, dan serta bentuk-bentuk soalnya seperti apa, bentuk-bentuk evaluasi seperti apa. Kemudian setelah itu diteruskan melalui tetap online, tetapi tidak melalui video conference, karena kalau terus dilakukan video conference, di samping nanti video conference-nya juga dipakai secara bergantian, juga akan memberatkan bagi peserta, karena sekali video conference ini memakan data yang sungguh sangat luar biasa besarnya. Oleh karena itu dilakukan melalui baik email, grup WA, kemudian melalui Google Form, melalui Google Classroom. Kemudian setelah dilaksanakan seperti itu, kemudian dilaksanakan in kedua dilaksanakan secara tatap muka melalui video conference, yaitu merupakan presentasi hasil dari pendampingan ketika on the job learning dilaksanakan. Kemudian dari tim Widaya Suara ada kegiatan kreativitas yang memang sudah ada sebagian dilaksanakan. Ini termasuk juga pembagian tugasnya, siapa mengerjakan apa sudah terekam di sini. Yang kami sudah melaksanakan, sudah memfasilitasi, dan hari ini juga terakhir ada. Yang pertama adalah fintech penyusunan RPL BK. 1 halaman atau 1 lembar. Ini dilakukan dengan pola in, on, dan in lagi, yaitu ya, hari ini kebetulan yang untuk kegiatan RPL BK ini masuk kepada in kedua. Mohon maaf Bapak, tadi sudah saya tutup kegiatannya. Kemudian tadi sudah dilaporkan oleh Pak Toto Basuki dan timnya beserta Mas Ovidianya sudah banyak hasil yang dikumpulkan kepada tim FPMP maupun Widaya Suara terkait contoh-contoh RPL 1 halaman yang pertama adalah disusun betul-betul 1 halaman, yang kedua sudah diuji cobakan di masing-masing sekolah itu guru, sehingga nanti akan dievaluasi lagi oleh tim Pak Toto dan Pak Heri, ketika nanti layak nanti akan menjadi bahan untuk bisa dipublikasikan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang digawangi oleh Pak Dwi Ilham beserta Pak Iwan, yaitu fintech pengembangan model pembelajaran dan penugasan di masa pandemik. Sudah dilaksanakan juga, hari ini sudah masuk minggu ke-1 kegiatan UCL-nya, nanti akan berakhir pada tanggal 29 Juni untuk in keduanya. Polanya sama seperti yang dilakukan oleh Pak Toto maupun Pak Heri, tapi Pak Ilham ini lebih menggunakan media WhatsApp karena mempertimbangkan beratnya satu, yang pertama beratnya jaringan, yang kedua adalah kompetensi guru yang tidak merata. Nah, ini terbukti ketika di Pak Toto itu, ketika hanya satu-satunya Google Classroom yang dipakai untuk sarana pendampingan, banyak sekali yang belum mengumpulkan hasil, tapi ketika dibuka bisa melalui WA, maka berbondong-bondong guru-guru itu akan menyampaikan hasil dari pelaksanaan UCL. Kemudian hari ini juga digawangi Pak Iwan adalah kegiatan dialog PJOK dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kebetulan hari ini juga pesertanya sangat Nusantara, Bapak Ibu sekalian, yaitu mulai dari NTT, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa itu tidak hanya Jawa Timur, ada Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi ternyata ketika dibuka, tidak hanya di Jawa Timur yang berminat untuk bergabung, juga diminati oleh berbagai pulau di Indonesia. Ada perwakilannya setiap pulau, semuanya ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang nanti masih on progress yang akan dilaksanakan karena ini waktunya
mendekati Lebaran, maka untuk sementara saya tangguhkan lebih dahulu. Ada penyusunan soal KOD nanti, kemudian ada bimbingan PTK, PTS, dan lain sebagainya yang nanti akan dilaksanakan pada saat mengisi waktu kosong ketika APBN belum bisa dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami memang sering sekali melaksanakan video conference terkait dengan persiapan dengan tim FPNP maupun tim Widya Suara tentang pengajuan, bagaimana pengajuan jadwal, penyusunan jadwal, kemudian pengajuan kegiatan ini sendiri tidak sederhana Bapak Ibu sekalian, karena memang harus bagaimana mendesain strateginya, panduannya seperti apa. Juga siap-siap barangkali nanti difasilitasi oleh DIPA, kami sudah siap dengan tornya nanti, sehingga tornya akan lebih tepat sasaran karena yang menyusun adalah dari ahlinya. Ini Bapak Ibu sekalian yang sudah kami lakukan, yang kegiatan Pak Toto, yaitu penyusunan rencana layanan atau RPLSPK 1 lembar. Hari ini sudah, mestinya kemarin, tetapi karena bersamaan dengan kegiatan kegiatan koordinasi dengan pusat, maka ditunda sampai hari ini. Hari ini sudah selesai. Tadi saya melaporkan Bapak, tadi saya wakili untuk menutup kegiatan ini secara resmi dan sudah berjalan lancar. Kemudian yang masih berjalan ini kegiatan yang dikomandani oleh Pak Ilham, yaitu model pembelajaran dan penugasan kreatif di masa darurat pandemi COVID-19, sudah dimulai tanggal 14 yang lalu. Kemudian nanti keduanya saat ini sedang berlangsung pendampingan secara OJL oleh Pak Iwan, Bu Atiko, itu kolaborasi dari LPMP dengan Duta Rumah Belajar ini, termasuk para teman-teman FPMP. Kemudian yang hari ini baru saja selesai bersamaan dengan kegiatan keduanya Pak Toto, ini kolaborasi dengan perguruan tinggi Bapak. Ini bisa saya laporkan tadi Bapak Wakil Rektor 3 yang membidangi kemahasiswaan juga memberikan materi dan memberikan jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan diskusi oleh seluruh peserta, termasuk dari ketua-ketua MGMP baik SMP, SMA, SMK maupun dari SD. Tadi sudah bergabung dan kegiatannya berjalan lancar, dan kuota yang 200 ini yang kita siapkan ternyata banyak sekali yang ingin bergabung, dan ada masukan ke depan untuk bisa dilaksanakan secara berjenjang, yaitu SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, dan SMK sendiri. Nah, ini kegiatan FPMP tahun 2020 saya dapat share dari Pak Mariono. Nah, tentunya ini kalau melihat dari karakter video conference yang kita laksanakan, misalkan Zoom conference atau Zoom video conference ini maksimal kan hanya bisa melaksanakan untuk peserta 500 orang. Nah, ini ada peserta yang 760, kemudian ada yang 3040. Nah, ini untuk pengelolaannya saya pikir untuk sarananya saja sudah sulit untuk diwujudkan. Kemudian pengendaliannya juga sangat sulit, otomatis nanti kan membutuhkan sangat banyak orang. Oleh karena itu nanti kami mohon kepada Pak Kasubag maupun tim keuangan maupun BPK untuk bisa nanti ini bisa disederhanakan sehingga tidak mengurangi volume, tetapi esensi dari kegiatan ini akan tercapai. Saya pikir demikian Bapak yang bisa saya laporkan. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau masih banyak ada kekurangan ini, terutama di tanggal kegiatan. Kami sebenarnya sudah ngisi, ini cuma kami belum bisa berkoordinasi lebih dahulu karena belum bisa diumumkan, maka belum saya tampilkan di sini karena takutnya apa yang kami susun di sini nanti secara keuangan tidak tepat. Sehingga nanti perlu kami berdiskusi antara KPA, kemudian PPK, dan tim keuangan terutama. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Oke, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk agenda kita evaluasi pelaksanaan kegiatan selama BDR ini telah selesai dipaparkan oleh semua, baik dari Kasubag Umum maupun Kepala Seksi yang ada. Saat ini kita masuk dalam agenda selanjutnya, yaitu tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak Ibu ingin ketahui ketika Bapak Ibu hendak melakukan apa yang ada di dalam BDR ini, apapun yang terkait dengan evaluasi kinerja kita di bulan April, Mei yang sudah kita laksanakan bersama. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi, laporan evaluasi dari Kasubag Umum maupun dari Kepala Seksi. Kalau ada dari Pak Marzuki. Pak Marzuki. Ya. Ya, satu. Oke, terima kasih. Waktu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan dan Bapak Ibu semuanya. Suaranya putus-putus ini. Ya, bagus. Terdengar suara saya? Bagus. Ya, oke. Ada dua hal yang saya tanyakan, mungkin teknis saja terkait dengan ini SKP ya. SKP ini tadi saya coba ajukan untuk realisasi ya. Biasanya kan tanggal 20-an sudah dimulai untuk realisasi ya. Ternyata ditolak karena terhitung baru 12 hari ya, 12 hari kerja. Jadi kalau di sistem itu kan 20 hari. Ternyata saya hitung kalau sampai tanggal terakhir tanggal 30 itu baru ketemu 16 hari. Jadi nggak sampai 20. Nanti mohon informasi seperti apa nanti kebijakannya. Yang kedua, kalau nggak salah Pak An pernah menyampaikan bahwa untuk check out paling akhir itu pukul 16.30 ya. Kalau nggak salah yang pada rapat yang terdahulu, apa saya salah dengar ya. Saya lihat di sistem itu yang di Kemdikbud, check out untuk atau check log akhir atau pulang itu paling cepat 16.30. Ya, ini kadang-kadang ragu sehingga ini yang betul bagaimana. Saya kira itu aja untuk pertama pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke, Pak Marzuki sudah menyampaikan pertanyaan dan ini terkait langsung dengan kepegawaian Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja saya jawab ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Terkait dengan SKP, iya Bapak Ibu, untuk pengisian SKP realisasi tidak bisa dilaksanakan ketika seluruh rangkaian log harian dalam 1 bulan itu belum selesai. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu log harian sampai dengan akhir bulan. Log harian sampai dengan akhir bulan, dan kalau sudah selesai log harian sampai dengan akhir bulan, baru bisa mengajukan realisasi. Jadi kalau belum akhir bulan, otomatis tidak bisa mengajukan realisasi. Ada 1 log harian yang kurang, itu pun tidak akan bisa melakukan realisasi SKP. Nah, biasanya kami terus ingatkan Bapak Ibu di grup kepegawaian untuk segera melakukan realisasi. Ketika ada 1-2 pegawai yang belum, maka kami akan kontak secara personal agar segera menyelesaikan realisasinya sehingga tidak menghambat proses pencairan tukin. Ya, itu Pak Marzuki ya, terkait dengan realisasi SKP harus di akhir bulan. Tidak bisa di pertengahan bulan seperti saat ini, tidak bisa. Itu sudah ada pembaruan sistem dan sistemnya sudah dikunci demikian. Untuk selanjutnya terkait dengan kehadiran BDR, memang ada 2 sistem yang kita buat dan kita kembangkan. Yang pertama, sistem yang kita kembangkan sendiri yaitu dari lpmp.jatim.net/BDR. Ini sudah kita report setiap hari, setiap minggu, kita punya laporannya lengkap, siapa-siapa yang bisa. Nah, terkait dengan jam batas akhir, kapan kita absen, baik itu masuk maupun pulang, check in maupun check out, ini kita sesuaikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu sesuai dengan ketentuan, yaitu jam 16.30, maka nggak ada masalah. Tetapi yang terjadi kadang lupa, banyak yang konfirmasi ke saya lupa absen pulang. Nah, ini bagaimana? Tetap aja kami minta untuk mengisi absen dan itu menjadi rekod catatan kami. Sehingga kita juga tidak mematok harus absen jam 4:30 sore,
tidak Bapak Ibu, tetapi di atas itu pun masih boleh. Tetapi kalau absen pulangnya sebelum jam 4 sore itu yang tidak boleh. Ya, jadi absen pulang itu usahakan di atas jam 4 atau di atas jam setengah 5. Ini ya Bapak Ibu, jadi ini masih bebas, tidak ada hal yang saklek karena nanti kita akan evaluasi terus setiap harinya. Ya, itu Pak ya, jadi nggak usah takut dengan absen, yang penting Bapak Ibu tahu kewajibannya untuk selalu mengisi kehadiran, baik check-in maupun check-out, serta melaporkan pekerjaan yang dikerjakannya kepada atasan langsung. Bisa ditulis lewat aplikasi di LPMP Jatim BDR yang kita kembangkan. Oke, itu mungkin bisa diterima. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Ilham untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Ilham. Halo, bisa didengar suara saya? Jelas Pak. Ya, terima kasih. Langsung saja Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ke saya. Hanya usul saja, yaitu tentang informasi-informasi yang ada di LPMP, misalnya saja kegiatan dari FPMP, dari PMS, dari SI, itu supaya bisa ya minimal di-share lah, diketahui lah gitu. Atau mungkin bisa diikuti meskipun sebagai pendengar saja. Misalnya saja di kegiatan di SI atau di PMS, dari Widya Iswara atau dari PTP atau dari yang bagian lain itu bisa mengikutilah meskipun hanya mendengarkan dan mendengarkan saja dan melihat wajah saja. Ini berguna karena yang ditanya oleh peserta, oleh Bapak Ibu itu tentang LPMP itu kami dianggap bisa semua. Misalnya menanyakan NUPTK ke saya, misalnya pengalaman saya. Menanyakan PMP, ya, rapot PMP, dan seterusnya. Sehingga saya tidak tahu begitu untuk menjawab. Akhirnya kami serahkan ke yang bisa. Nah, tadi ada laporan dari Pak Mariono tadi, kalau tidak salah ranking pemenuhan rapot itu Jawa Timur 21 gitu. Nah, mungkin kalau kami tahu seperti itu mungkin ya kami bisa membantu karena kami juga mempunyai grup-grup di pengawas, di kepala sekolah gitu. Bisa membantu untuk rankingnya lebih tinggi lagi. Seperti yang dialami oleh Duta Rumah Belajar itu dulu disalib oleh Banten. Nah, kami akhirnya kerjasama dengan kami sehingga bisa mengerahkan, singkatnya adalah ingin membantu. Jadi itu saja mungkin ya, jadi saya ulang lagi, bisa mengakses. Misalnya saja di seksi ada kegiatan, ada ruang lah itu untuk kami ya, misalnya yang berminat saja, Kalau saya berminat sih, daripada nganggur ini di rumah, daripada mengikuti webinar di luar sana, itu lebih baik mengikuti perkembangan yang ada di lembaga. Terima kasih, itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ilham. Ini tidak kita jawab langsung ya Pak ya. Nanti kita evaluasi supaya ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Oke. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Rianto untuk menyampaikan informasi yang perlu kita ketahui bersama. Ya, silakan Cak Ri untuk menyampaikannya. Dipercepat waktunya Cak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Pejabat LPMP Jawa Timur, menanggapi dari pertanyaan Pak Ilham dan juga yang lainnya tentang kegiatan LPMP, mungkin sedikit ingin saya informasikan ke Bapak Ibu semuanya, mumpung ini semua hadir di pertemuan Vicon kali ini. Langsung saya akan share. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan yang ada di LPMP Jawa Timur, mulai dari
kemarin kita melakukan revisi di pusat, yaitu untuk yang semula kita memiliki dana sebesar 99 miliar, ini kita sekarang tinggal 49 miliar. Ini cukup luar biasa, pemotongannya sekitar 50% lebih, sehingga mungkin dari kegiatan yang sudah kita rancang sebaik mungkin, itu ternyata ada perubahan yang sangat drastis. Nah, kemudian apa saja kegiatan yang hilang di sini mungkin dapat Bapak Ibu dimengerti bahwasanya kegiatan yang hilang satu adalah bantuan pemerintah. Ini semua hilang ya. Sekolah binaan yang sudah kita bina selama ini, selama berapa tahun berjalan, 5 tahun berjalan untuk sekolah model dan sekolah rujukan, itu biayanya hilang semua. Sekarang untuk tahun ini sudah tidak ada bantahnya. Kemudian honor TPMPD, ini yang Bapak Ibu harus pahami dan nanti mungkin biar tidak menjadi kendala saat komunikasi dengan daerah, mohon Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwasanya honor TPMPD sudah tidak ada. Nah, ini nanti akan menjadi kendala tersendiri bagi Bapak Ibu yang ada di PMS, teman-teman yang ada di PMS harus bisa berkomunikasi, menjelaskan dengan baik kenapa honor TPMPD ini tidak ada, tetapi diganti dengan honor-honor kegiatan Bapak Ibu. Jadi nanti untuk TPMPD ini sering melakukan kegiatan dengan LPMP. Kemudian untuk kegiatan yang hilang lainnya adalah GSI, OSN, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan olahraga yang ada di tahun 2019 yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman SI, ini juga hilang semuanya, tidak tersisa sama sekali. Kemudian belanja modal bangunan, untuk tahun ini kita merencanakan ingin bikin gesos, tapi diambil oleh pusat karena pandemi corona ini. Nah, itu adalah kegiatan yang hilang, perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian ada kegiatan yang baru atau kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan setelah ada revisi yang kemarin. Kegiatan yang baru itu adalah sosialisasi SPMPDM, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini kepada sekolah binaan dan juga kepada dinas terkait. Nah, ini semuanya untuk kegiatan tahun 2020 ini, seksi-seksi semua dikemas dalam bentuk daring. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang akan kita bahas bahwa kegiatan daring nanti modelnya seperti apa. Lah ini nanti akan kita bentuk rumusan bagaimana cara proses pekerjaannya. Apakah nanti semua terlibat dan sebagainya, itu perlu pembahasan lebih lanjut. Kemudian ini ada sedikit yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa di kegiatan yang sudah dibentuk oleh pusat ada frame-frame yang sudah dibuat bahwa kegiatan daring itu dilaksanakan 1 hari. Ini yang pertama, yaitu melalui video conference. Maka dari itu, kalau misalkan ini dilakukan dengan Vicon, maka lembaga harus memiliki beberapa akun Vicon, tidak hanya 1. Kalau 1 nanti ya jelas rebutan. Ini maka dari itu perlu didiskusikan lagi, karena bisa jadi dalam sehari itu bisa melaksanakan beberapa kegiatan, bisa 4 atau 6 kegiatan barengan, karena ini melalui Vicon. Sehingga nanti lembaga harus memiliki akun Vicon minimal adalah di masing-masing seksi atau subak itu punya. Nah, ini nanti anggarannya akan kita buatkan nanti untuk langganan tiap tahunnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk unsur kegiatan ini, kepanitiaan terdiri dari 4 sekarang, tidak ada rumus 10% lagi dengan jumlah peserta. Semua sudah ditentukan pusat adalah 4, yaitu penjab, ketua, dan 2 anggota. Ini sudah dikunci oleh pusat sehingga seberapa banyak peserta yang Vicon ikut itu tidak ada rumus 10% dari jumlah panitia. Kemudian moderator ini ada 1 orang per kegiatan. Kemudian narasumber itu ada 2 sampai 4 orang. Ini dilaksanakan dalam 1 hari, yaitu 2 sampai 10 jam lamanya.
Kemudian peserta ada 50 sampai 100 orang. Ini saya buat 50 sampai 100 itu karena kita belum tahu kita punya akun Vicon yang berbayar atau tidak. Kalau tidak berbayar, kalau free kan kita hanya terbatas hanya 100 orang. Maka dari itu nanti kita bisa diskusikan bagaimana Vicon yang lebih baik pakai yang mana. Kemudian unsur pembiayaan. Unsur pembiayaan ini ada honor, transport, dan uang pulsa. Ini ada 3 jenis itu saja yang bisa kita bayarkan kepada peserta kegiatan maupun para narasumber dan panitia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pembayaran ini dilakukan secara transfer ke rekening masing-masing. Tidak ada pembayaran secara cash. Misalkan Bapak Ibu jadi panitia ya harus ditransfer. Nah ini nanti menjadi problem Bapak Ibu yang misalkan setiap jadi panitia sering mengganti tulisan amplop itu ya. Biar dikasihkan kepada istrinya. Nah ini nanti tetap masuk rekening semua. Jadi Bapak Ibu ya nanti bisa didiskusikan dengan keluarganya. Kemudian untuk semua kegiatan baseline itu dilakukan dengan daring Bapak Ibu. Jadi semua kegiatan yang baseline itu apa adalah program nasional yang biasanya ada di seksi itu mengenai tupoksi lembaga itu semua dilakukan dengan daring untuk saat ini. Kemudian yang untuk di 970 atau di kegiatan penunjang dibanyakan diadakan di subak umum itu masih tatap muka settingannya. Jadi belum ada informasi untuk dilakukan daring karena yang 970 ini bisa dilaksanakan di akhir tahun. Jadi masih ada kemungkinan corona sudah pergi. Kemudian selanjutnya untuk unsur dan jenis biaya yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu untuk narasumber itu haknya adalah honor per jam plus transport. Kemudian untuk moderator adalah honor plus transport. Kemudian kepanitiaan adalah honor per transport. Nah ini tidak ada pulsa Bapak Ibu. Untuk yang sudah mendapatkan honor itu tidak berhak mendapatkan pulsa. Kemudian untuk yang berhak atas pulsa siapa? Yaitu peserta. Ya, peserta nanti dapat uang pulsa 100.000 atau 50.000 plus transport. Nah ini untuk besarannya. Untuk yang di masa pandemi ini Bapak Ibu, untuk narasumber pusat itu sekarang SBU-nya adalah separuh dari SBU yang sudah ada. Kalau dulu 900.000 sekarang 450.000. Ini mohon dipahami untuk Bapak Ibu pejabat, narasumber baik pusat maupun yang ada di daerah nanti per jamnya tinggal 450. Kemudian yang narasumber lokal itu adalah 200.000 per jam. Kemudian untuk honor moderator ini 500.000 per kegiatannya. Ini seperti kayak Mas Aan sekarang melakukan moderator ini honornya 500.000. Seperti itu. Kemudian untuk kepanitiaan tetap. Panitiaan tetap jadi penjab 450.000, ketua 400 dan anggotanya 300.000. Itu tetap, alhamdulillah tidak ada penurunan. Nah, kemudian untuk transport lokalnya ini adalah 150.000 per kegiatan. Nah, ini untuk transport lokal ini banyak yang masih bertanya dan di LPMP lain juga belum berani karena aturannya belum jelas karena kita Vicon kok ada transport gitu loh. Apa dia harus menuju ke warnet atau bagaimana ini belum ada putusan sehingga nanti semoga setelah lebaran ini sudah diputuskan. Kemudian untuk uang pulsa 100.000, 50.000. Nah, untuk progress report kegiatan yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, kita baru mendapatkan 18% pekerjaan yang sudah kita lakukan. Ya, ini seperti contoh ini adalah grafik yang sudah kita buat tidak sesuai sama sekali sehingga grafiknya aneh, ada bengkok-bengkok seperti itu ya. Oke, kemudian untuk kegiatan apa yang ada di lembaga seperti yang ditanyakan oleh Pak Ilham ini banyak sekali nanti. Mungkin bisa diupload di website ya, sehingga tidak perlu saya jelaskan di sini. Diupload di websitenya Pak Mariono nanti agar semua karyawan bisa memantau dan bisa mengerti pekerjaan apa yang sedang kita lakukan selama di pandemi Corona 2020 ini. Ya, saya kira hanya itu Mas Aan yang dapat kami sampaikan.
Semoga sedikit informasi ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ri untuk penjelasan dan paparannya terkait dengan penganggaran kita di tahun 2020 yang memberi informasi penting buat kita bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap walaupun nanti ada kegiatan sepertinya akan ada transport dan uang pulsa. Ya, kalau yang hari ini saya masih belum tahu Bapak Ibu ada atau tidak. Ya, Bapak Ibu, ini sudah agak lama, kita sudah hampir 2 jam. Kita sudah mendengarkan paparan dan penjelasan dari Cak Ri. Saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk di acara yang akhir Bapak Ibu, di mana kita akan bersama-sama melaksanakan satu kegiatan yaitu deklarasi penegasan komitmen untuk reformasi birokrasi. Sekali lagi saya ulangi, yaitu untuk deklarasi penegasan komitmen untuk reformasi birokrasi di LPMP Jawa Timur yang langsung dipimpin oleh Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Pak Bambang. Kami beri kesempatan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan deklarasinya. Silakan Bapak. Bentar Mas. Terima kasih Mas Aan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mari dalam kesempatan ini untuk menutup kegiatan kita bersama-sama dengan mengangkat tangan begini, ya kita deklarasikan untuk LPMP Jawa Timur nanti paling tidak harus BBM, gitu ya. Oke, mari kita angkat tangan, menirukan apa yang saya ucapkan. Oke. Siap? Bisik, Mas. Halo, Mas Aan? Mas Aan suaranya off. Oh, suaranya off. Mari kita semua bersama-sama ya. Kami warga LPMP Jawa Timur. Menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi berkomitmen menggunakan zona integritas birokrasi bersih melayani. Terus. Terima kasih Pak Bambang sudah menyampaikan deklarasi dan kita bisa mengikuti bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, ini sudah 2 jam kita melaksanakan pertemuan. Mas Aan. Ada informasi dari Pak Rifai, Mas Aan. Oke. Ya, kita tunggu ya sebelum kita tutup, Bapak Ibu kita dengarkan bersama informasi dari Pak Rifai.
Silakan Pak Rifai untuk menyampaikan informasi ke seluruh pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Jawa Timur, yang kami hormati Bapak-Bapak pejabat struktural, serta segenap keluarga besar LPMP Jawa Timur yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, ini sengaja saya sampaikan di akhir karena ini mestinya bukan termasuk dari materi rapat kedinasan, namun informasi ini penting untuk bisa disampaikan kepada seluruh keluarga besar LPMP Jawa Timur yang notabene adalah anggota KPRI Andayani. Baik Bapak Ibu, jadi seperti kita tahu bersama bahwa situasinya saat ini kita masih sedang melaksanakan BDR hingga nanti selesainya Lebaran. Jadi biasanya pada Lebaran seperti ini, KPRI Andayani menyiapkan bingkisan melalui THR Bapak Ibu. Namun pada kesempatan Lebaran tahun ini, karena situasinya seperti ini, kita tidak bisa menyiapkan bingkisan tersebut, termasuk juga mendistribusikannya kepada Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di rumah. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, hak THR Bapak Ibu tersebut tetap akan kami berikan dalam bentuk